Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Ya, setelah merasakan TONF yang luar biasa, perkenalkan nama kakak, Kak Isep. Kakak akan membahas 5 soal fisika yang sering keluar dan juga relatif cukup sulit gitu ya. Seperti itu. Baik, baik adik-adik, kita mulai untuk pembahasan soalnya. Kita mulai dari nomor 51 ya. Nah, ini soalnya. Kakak bacakan dulu. Nomor 51 ini, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Diperlambat secara beraturan. Nah, berarti ada kata-kata diperlambat secara beraturan. Ini soalnya tentang GLBB diperlambat. Hingga berhenti ya, berarti nanti kecepatan akhirnya 0. Nah, itu yang bisa kita pahami dari kata-kata hingga berhenti. Berarti V-nya 0. Jika total jarak yang ditempuh 1 meter, grafik kecepatan V terhadap waktu T yang menggambarkan gerak benda tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kita disuruh menggambarkan grafik gitu. Nah, pertama kakak tuliskan dulu di sini apa yang diketahui di dalam soal gitu ya. Di dalam soal nomor 51. Pertama, di dalam soal diketahui adalah kecepatannya sama dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Terus kecepatan akhir atau VT karena berhenti berarti 0 gitu ya. Terus ada juga di situ S-nya ya. S-nya di situ adalah 1 meter. S-nya 1 meter. Nah, untuk menggambar grafik di situ kan kita butuh waktu ya. Kita butuh waktu sehingga kita harus menghitung dulu waktunya. Nah, di sini sebetulnya kesulitannya biasanya dalam membaca grafiknya ya, membaca grafiknya. Kita tuliskan aja dulu di sini. Nanti grafiknya itu kecepatan, grafik kecepatan terhadap waktu. Ini satuannya meter per sekon, terus waktunya satuannya sekon. Nah, sebetulnya untuk kecepatan itu sendiri itu dimulai dari 2, akhirnya nanti harus 0 gitu. Nah, kita bisa taruh angka-angkanya. Tapi waktunya sampai berapa detik gitu ya? Sampai berapa detik kita hitung dulu. Di sini waktunya adalah kita gunakan rumus S sama dengan V0 ditambah VT. Nah, ini dibagi 2 dikali T. Kenapa harus kita gunakan rumus ini? Karena yang diketahui tidak ada percepatannya atau perlambatannya di sini ya, karena dia diperlambat. Tidak ada A-nya, tidak diketahui. Nah, ini S-nya adalah 1, sehingga ini V0-nya adalah 2 ditambah 0 dibagi 2 dikali T. Dikali T. Sehingga ini nanti 2 ditambah 0, 2 dibagi 2, 1. Ini sama dengan 1, berarti T-nya kita dapatkan di sini 1 detik. Berarti nanti dari mulai 0 sampai 1 detik. Nah, sampai 1 detik. Nah, untuk grafik GLBB diperlambat, GLBB itu grafiknya kalau V itu selalu seperti ini. Lurus, miring ya, miring dan lurus. Tidak ada versi lainnya. Kalau untuk GLBB pasti di sini V-nya seperti ini grafiknya ya. Karena beraturan di situ. Dan ini sampai 1 detik. Sampai 1 detik. Nah, sehingga dari yang sudah kita hitung di situ, yang paling tepat adalah option yang D ya, opsi yang D. Dimulai dari 2 kecepatan awalnya, kecepatan akhirnya 0, ini dalam waktu tadi sampai 1 detik setelah kita hitung dari perhitungan. Gitu. Jadi pas ya. Ya. Baik, kita lanjut ke yang nomor 52 ya. Nah, untuk yang nomor 52 ini, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada 2 balok A sama balok B di bidang miring dengan sudut kemiringan theta ya. Balok A dengan massa MA 3M kg bergerak dengan laju konstan sepanjang bidang miring kasar dengan kemiringan theta. Tan theta 4/3. Sementara balok B dengan massa MB sama dengan M kg diam di atas balok A. Balok B terhubung dengan dinding melalui sebuah tali ringan dan tidak elastik seperti pada gambar. Jika koefisien gesek kinetik antara balok A dengan bidang miring dan antara balok A dengan balok B bernilai sama, nilai koefisien gesekan kinetiknya adalah titik-titik. Baik, kakak tuliskan dulu yang diketahui di soal ini. Yang nomor 52.
Pertama ada massa balok A. Nah, massa balok A tadi di soal adalah 3 meter, 3 M ya, bukan 3 meter. 3 M, nah itu tidak ada angkanya ya, 3 M kilogram. Terus setelah itu ada balok B ya. Balok B itu M kilogram. Setelah itu ada juga theta ya, tan theta. Tan theta, tangan sudut kemiringannya adalah 4/3. Ini nanti kita cari dulu tetanya. Atau jika adik-adik tidak hafal, tangan theta 4/3 itu sudutnya berapa tetanya, kita bisa buat atau kita konversikan menjadi segitiga. Jadi seperti ini. Jadi kita bikin saja, misalnya ini tetanya. Ingat di matematika, tangan itu adalah depan per samping. Nah, berarti ini 4/3, berarti depannya 4, sampingnya 3, berarti ini miringnya 5 gitu. Tapi kalau misalnya hafal, itu nanti tetanya itu pasti ini 53 ya. Sudutnya 53. Baik. Yang kedua itu nanti mu K-nya sama ya. Jadi mu KA itu nanti sama dengan mu K pada B. Mu K itu koefisien gesek kinetik atau mu K saja ya. Mu K, nah di situ. Dan ini yang ditanya. Ini yang ditanya mu-nya itu. Jadi koefisien gesek kinetik pada balok A dengan koefisien gesek kinetik balok B itu sama. Mu K saja ya, kita simbolkannya. Baik. Nah, untuk yang pertama, kita gambar dulu gaya-gaya pada tiap balok. Kita gambarkan dulu gaya-gaya pada tiap balok. Pertama misalnya kita gambarkan gaya pada balok yang B ya, pada balok B. Ini kakak pisahkan saja, tidak ditumpuk biar lebih jelas gambarnya. Kalau misalnya ditumpuk itu nanti gambar gayanya itu biasanya tercampur gitu ya. Nah, pertama kita gambarkan, ingat pada balok B ini dia numpang di balok A ya, dan dia diam. Ini ada tali, berarti di situ ada gaya tegang tali. Cara menggambarnya adalah menjauhi benda yang ditinjaunya. Gitu. Ini benda B-nya, berarti ke atas. Setelah itu ada juga di situ gaya gesek dari balok A, karena dia numpang di balok A. Arahnya kemana? Arahnya itu ke sebelah sini. Ini gaya gesek balok A terhadap balok B, karena kan balok A-nya itu, balok A-nya turun ke bawah ya, turun ke bawah jadi menggesek balok B-nya. Setelah itu ada juga gaya normal dari balok A terhadap balok B, gaya normal dari balok A terhadap balok B. Nah, ada juga gaya beratnya. Nah, gaya beratnya di sini WB, kita namakan WB ya. Nah, karena di sini WB-nya itu tidak di sumbu X sama di sumbu Y-nya, atau tidak tegak lurus bidang miringnya, atau tidak sejajar bidang miring. Jadi kita uraikan dulu ya, kita uraikan. Ini sudutnya theta juga, sama dengan kemiringan sudut bidang miring. Nah, karena ini samping sudut, berarti ke sini nanti akan WB cos theta. WB cos theta. Satu lagi jika kita ingin menguraikan ke sini adalah nanti WB sin theta. WB sin theta. Nah, selanjutnya, jika ini sudah diuraikan, ini tidak perlu dilihat lagi. Jadi dari satu gaya, yaitu WB di sini, satu gaya berat itu terpecah atau terurai menjadi dua. Ada WB cos theta, ada WB sin theta. Nah, mungkin di sini nanti tidak semua gaya juga akan kita gunakan. Yang perlu kita cari sekarang adalah gaya gesek dari FAB ini ya. Rumus gaya gesek kinetik itu nanti mu dikali n ya, dikali gaya normalnya. Sehingga kita cari dulu gaya normalnya, yaitu sigma F ini di sumbu Y ya. Yang tegak lurus bidang miring itu sumbu Y, itu 0 karena diam. Di sumbu Y itu sigma FY-nya sama dengan 0, sehingga nanti NAB dikurang WB cos theta. Nah, WB cos theta sama dengan 0 gitu. Karena ini kita fokus ke sini saja, hanya dua gaya di sumbu Y. Kalau WB sin, FAB sama T itu di sumbu X semua. Sumbu X-nya yang sejajar bidang miring, sumbu Y yang tegak lurus bidang miring. Jadi hanya dua gaya yang kita temukan di sini, sehingga nanti NAB-nya itu sama dengan WB cos theta gitu.
WB-nya kita boleh uraikan. MB itu adalah M dikali G. Ya, dikali G cos theta. Cos itu samping per miring. Nah, karena tadi kita sudah membuat segitiganya seperti ini, berarti sampingnya adalah 3, miringnya 5. Gitu. Jadi ini 3/5. Atau kita letakkan di depan. 3/5 mg. 3/5 mg. Ini NAB-nya. NAB-nya. Nah, sehingga nanti gaya geseknya adalah, gaya gesek itu FAB, rumusnya adalah mu atau mu K di situ dikali N. NAB. Nah, ini akan sama dengan nanti NAB-nya ini 3/5 mg. Nah, dikali mu K ya. Atau 3/5-nya kita kedepankan angkanya 3/5 mu K dikali mg. Nah, seperti ini ya FAB itu. Baik. Cukup ya untuk analisis gaya di benda B. Nah, kenapa kita perlu mengambil atau menghitung gaya FAB, gaya gesek benda A pada benda B? Karena nanti itulah yang berhubungan dengan benda yang selanjutnya, yaitu yang di bawah itu, benda A. Baik, ini kakak hapus dulu. Nah, tadi kita sudah dapat di sini gaya gesek FAB adalah 3/5 mu K mg ya. 3/5 mu K mg. Atau kita tulis dulu di sini ya, biar tidak lupa. FAB itu sama dengan 3/5 mu K dikali mg. Nah, sekarang untuk gaya pada benda A itu sendiri ya. Benda A itu sendiri dia nempel di bidang miringnya. Nempel di bidang miringnya dan dia bergerak ya dengan kecepatan konstan. Nah, berarti di sini ada gaya-gayanya kita uraikan dulu. Ini berarti ada gaya normal dari lantai terhadap A. Terus karena di atas benda A ini ada benda B juga, berarti dia memiliki gaya normal dari benda B terhadap benda A. Nah, tadi gaya normalnya pasti sama ya. Jadi NAB itu pasti sama dengan NBA. Nah, tadi besarnya adalah mu K dikali mg. Dikali mg. 3/5 ya. 3/5 bukan mu K. 3/5 mg. Itu besarnya ya. Terus setelah itu di sini karena dia geraknya ke bawah, berarti gaya geseknya ini ke atas kalau terhadap ini. Nah, ini gaya geseknya ke atas, berarti ini gaya gesek dari B terhadap A. Dan besarnya sama dengan FAB ini, karena itu aksi reaksi ya, karena hasil dari interaksi antara A dengan B. Selanjutnya ada gaya gesek juga dari bidang miring. Bidang miringnya atau dari lantainya, misalnya di situ lantainya berbentuk miring di sini ya, lantai pada A gitu. Nah, itu gaya geseknya. Setelah itu gaya beratnya, gaya berat dari A itu sendiri, WA. Ini kita bisa uraikan menjadi 2 ya, sama seperti tadi, WA cos theta. Kita agak perbesar dulu gambarnya. Ini ke bawah ya, awalnya gaya beratnya seperti ini, WA. Nah, ini nanti kita uraikan. Ada yang tegak lurus bidang miring, ada yang sejajar bidang miring. Ini sudutnya theta lagi. Jadi ke sini nanti karena ini samping sudut garis ini, samping sudut theta, berarti di situ WA dikali cos theta. Satu lagi ke sini ya, yang sejajar bidang miring. Ini WA dikali sin theta. Nah, ini nanti tidak perlu dilihat lagi. Jadi kita punya 2 gaya, WA cos theta dengan WA sin theta. Nah, selanjutnya karena memang di sini
yang kita butuhkan adalah gaya gesek ya, koefisien gesek, berarti kita fokus ke gaya geseknya. Dan sebelum menghitung gaya gesek, kita juga harus menghitung gaya normal dari lantai terhadap A dulu ya. Jadi di situ ini disumbu Y-nya. Sigma F disumbu Y sama dengan 0. Kenapa? Karena arah gerak benda A adalah ke bawah, sedangkan di sini atas bawahnya diam gitu ya. Dan di sini kita gambarkan atau kita masukkan gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Jadi ada gaya normal dari lantai terhadap A, benda A, terus di situ juga dikurangi gaya normal benda B terhadap A karena arahnya ke bawah, terus dikurangi juga WA cos theta seperti itu sama dengan 0 karena diam tadi ya. Dan di sini sudah beres ya, ada 3 gaya, ada NLA, ada NBA sama WA cos theta, sehingga nanti NLA akan sama dengan NBA ditambah WA cos theta. Nah, NBA itu akan sama dengan NAB tadi. Sama ya, karena itu hasil dari aksi reaksi. Berarti 3/5 mg ditambah WA-nya tadi 3M. Berarti 3M dikali G, karena ini gaya berat. Cos theta, cos itu samping per miring. Berarti 3/5 ya. 3/5. Nah, ini kita hitung 3/5 mg ditambah ini 3 kali 3 9/5 mg. Nah, ini bisa kita jumlahkan, berarti 12/5 mg. Nah, kita dapatkan di situ gaya normalnya ya, gaya normalnya. Nah, sekarang kita hitung gaya geseknya ya, gaya gesek pada benda A dari lantai. Atau mungkin kita catat dulu ya yang sudah kita hasilkan dari perhitungan. Di sini NLA. Nah, NLA itu sama dengan 12/5 mg. Nah, itu kita catat. Sekarang ini kakak hapus dulu. Nah, untuk menghitung gaya geseknya itu nanti di sini gaya geseknya ada di sumbu F ya. Kita hitung sigma F di sumbu F sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena gerakannya itu adalah gerakan GLB ya. GLB tidak dipercepat, tidak diperlambat, tapi dengan kecepatan konstan. Nah, berarti di sini di arah sumbu F itu ada gayanya W sin theta sama FBA sama FLA. Nah, kita masukkan mana gaya-gaya yang dipositifkan. Gaya yang dipositifkan adalah yang searah dengan arah gerak. Berarti di situ WA sin theta. Nah, yang negatif berarti ada FLA dengan FBA. FBA dikurang FLA sama dengan 0. Nah, di sini WA sin theta-nya nanti kita gunakan lagi 3M dikali G. 3M dikali G. Sin theta berarti sini itu depan per miring. Depannya 4, miringnya 5 gitu. Jadi di sini kali 4/5 dikurang FBA pasti sama dengan FAB gitu. Di sini karena dia aksi reaksi ya. Aksi reaksi maksudnya di situ dihasilkan dari interaksi antara A dan B. Pasti sama besar. 3/5 ya. 3/5 mu K Mg. 3/5 mu K Mg. Nah, rumus FLA itu sendiri adalah apa? N mu K dikali N. Nah, ini mu K dikali NLA ya. NLA tadi sudah kita dapatkan yaitu 12/5. Mu K dikali 12/5 yaitu Mg, 12/5 Mg. Nah, itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pisahkan saja ya. Kita pisahkan di dalam ruas yang berbeda, yang ada mu K-nya. Ini kan ada mu K, ini tidak ada. Nah, misalnya kita pisahkan saja atau kita kalikan, ini 3 kali 4 berarti nanti 12/5 Mg. Ini akan sama dengan 3/5 dengan ini 12/5. Itu bisa langsung kita jumlahkan. Hasilnya adalah 15/5. Tapi kita langsung positifkan saja di sini. Ini mu K dikali Mg.
Nah, MG-nya bisa kita coret MG. Sehingga di sini apalagi yang bisa dicoret, misalnya ini 5 atau ini 15 dengan 5 ya. 15 dengan 5 itu bisa kita bagi, hasilnya adalah 3. Apalagi di sini. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini bisa langsung kalikan ke bawah misalnya. 3-nya kali ke bawah berarti di sini kali silang 12 per 15 itu sama dengan μk. Nah, inilah μk-nya ya. Kalau mau disederhanakan lagi, ini berarti kalau dibagi 3 ini bisa jadi 4, yang bawah jadi 5. Nah, jadi 4 per 5 atau langsung 12 dibagi 5 atau 0,8. 0,8 itulah μk-nya ya. Ya, semoga ini bisa dipahami untuk yang nomor 52. Ini memang cukup beberapa langkah ya pengerjaannya soalnya. Baik. Baik adik-adik, kita lanjut ke yang nomor 54 ya. Nah, 54, kakak bacakan dulu soalnya. Sebuah balok kayu bermasa 7,5 kg dan bervolume V diikatkan ke dasar sebuah tangki yang berisi air. Rho airnya di situ massa jenis air sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sehingga balok terbenam seluruhnya. Jika besar tegangan tali 25 Newton, nilai V adalah titik-titik. Nah, di situ nilai volumenya. Nah, berarti ini soal tentang fluida statis ya. Fluida statis. Baik, ini untuk soal ini kakak tuliskan dulu yang diketahuinya. Tadi ada massanya. Massa balok adalah 7,5 kg. Volumenya tidak ada angkanya, V saja. Terus rho air, nah, rho air itu sama dengan 1,0 atau 1 saja, 10 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Selanjutnya di situ ada gaya tegang tali. Gaya tegang tali itu sama dengan 25 Newton. Yang ditanya adalah volume baloknya tadi. Nah, biar lebih kebayang, mungkin kalau melihat angkanya agak sulit ya. Kalau biar kebayang ini memang harus digambar. Kita gambarkan dulu. Jadi kondisi soal ini, di soal ini kondisinya si baloknya itu dia di dalam air seperti ini. Misalnya ini air, terus nanti ini di tali ya. Ada talinya. Nah, karena di sini berhubungan dengan gaya apung tepatnya, jadi kita gambarin semua gaya yang bekerja pada benda ini. Pertama ada gaya tegang tali, yaitu T, arahnya ke bawah. Cara gambar gaya tegang tali sama saja, yaitu menjauhi benda yang ditinjau. Nah, di sini bendanya di atasnya ya, berarti harus ke bawah arahnya. Setelah itu ada apa? Gaya berat ya. Ada gaya berat, ini W. Gaya beratnya gaya gravitasi, karena ini ada di dalam zat cairnya, jadi ada gaya apung, yaitu gaya Archimedes. Dan kondisi baloknya ini diam, seperti ini. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Gaya totalnya sama dengan 0, karena seimbang ya. Seimbang. Nah, ini kita masukkan ke sini rumusnya. Sigma F sama dengan 0. Karena dia seimbang. Berarti di sini gaya-gayanya ada gaya apung, yang arahnya ke atas, kita positifkan. Yang ke bawah kita negatifkan saja. Ada W sama T sama dengan 0. Nah, rumus gaya apung itu sendiri adalah rho fluida di situ atau rho air dikali G dikali volume yang tercelup ya. Volume tercelup di sini semuanya tercelup, dikali volumenya. Dikurangi nanti M kali G. W itu M kali G. Nah, ini T tidak usah diuraikan karena memang sudah ada di situ, nanti angkanya 25 dikurang T sama dengan 0. Nah, rho air di situ 1 kali 10 pangkat 3 atau langsung saja 10 pangkat 3. Ini G-nya kita ambil 10 karena tidak diketahui di soal. V yang ditanyakan, kita tetap tuliskan V di situ. Masanya adalah 7,5, G-nya 10. Berarti kalau kita langsung kalikan adalah ini 75. Dikurang 25 sama dengan 0. Sehingga nanti ini jadi 10 pangkat 4 atau jadi 10.000 boleh ya. Kalau ditulisnya 10.000 V ini dikurang 100 sama dengan 0. Nanti pindah ruas saja ya.
Di sini 10.000 V sama dengan 100. Nah, jadi V-nya itu ini tinggal 100 dibagi 10.000. 100 dibagi 10.000, kita coret nolnya 2, jadi 1 dibagi 100 atau 0,01 meter kubik. Sehingga ini jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya yang E. Baik ya. Ini mungkin untuk yang nomor 54 semoga bisa dipahami. Tapi kuncinya di sini adalah saat menggambarkan gaya-gayanya ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung ke perhitungan sebelum menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Baik, kita lanjut ke yang nomor selanjutnya yaitu nomor 56 ya. Nah, di sini mungkin kalau adik-adik perhatikan soalnya di sini termasuk salah satu soal hot yang ada grafiknya dan kita harus bisa jeli membaca grafiknya. Mungkin kalau kita lihat soalnya ya mungkin di sini agak males gitu ya karena ada grafik di situ dan ada teks juga. Tapi sebetulnya tidak sesulit itu, tidak semenyeramkan itu gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa dan bisa membaca grafiknya gitu. Ini tidak semenyeramkan yang kelihatannya. Baik, kakak bacakan dulu dan kakak coba jelaskan dulu soalnya sebelum kita jawab supaya kita bisa memahami soal ini seperti apa gitu. Kakak bacakan dulu ini nomor 56. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ kan ada gambar rangkaian ya. Ada gambar rangkaian. Nah, di situ ada sumber tegangan GGL-nya E sama R kecil di situ adalah yang di bawah itu ya, yang di bawahnya R kecil itu hambatan dalamnya. Terus ada yang itu gambar hambatan ya, gambar hambatan dan ada anak panah dicoret gitu ya, pakai anak panah itu artinya adalah simbol untuk hambatan yang memang nanti bisa berubah atau hambatan geser istilahnya. Jadi nanti ketika digeser-geser itu nilai hambatannya berubah gitu. Jadi bisa berubah hambatannya. Terus yang selanjutnya di situ ada gambar amperemeter. Nah, gambar yang kedua di situ diberikan gambar grafik ya, nah, gambar grafik. Tapi di sini pun kelihatannya cukup banyak angka juga gitu ya dan kecil-kecil. Nah, di situ kan di sumbu Y-nya itu ada I ya. Satuannya A. Maksudnya di situ adalah arus, satuannya ampere. Nah, terus di sumbu X-nya itu ada R. R itu adalah hambatan, terus satuannya ohm di situ ya. Nah, di sini untuk grafiknya itu sendiri kita tidak perlu mengambil seluruh angka di grafik, tapi ambil yang dibutuhkan saja gitu. Ambil yang dibutuhkan saja. Nah, kakak bacakan dulu soal di ini ya, teksnya. Gambar 2 merupakan grafik hubungan antara arus yang terukur pada amperemeter dan nilai hambatan variabel R yang nilainya dinaikkan perlahan dari 0 sampai 10. Sampai 10 ohm ya. Pada rangkaian yang digambarkan oleh gambar 1. Jika baterai pada gambar 1 memiliki GGLE dan hambatan dalam R, nilai E dan R dari baterai tersebut adalah titik-titik. Nah, gini ya. Nah, kita harus menyelesaikan soal ini dengan bantuan grafik ini. Gitu. Kita pilih saja 2 titik. Kenapa harus milih 2 titik di grafik tersebut? Karena di sini ada 2 variabel, yaitu variabel E atau di sini GGL-nya sama variabel R, yaitu hambatan dalam yang belum diketahui. Nah, prinsipnya kalau dari matematika itu karena di sini persamaannya juga persamaan linear, itu kita butuh 2 persamaan. Kita butuh 2 persamaan untuk menyelesaikan 2 variabel atau untuk mencari 2 variabel yang belum diketahui. Nah, jadi kita pilih 2 titik saja dan itu bebas ya. Pertama mungkin kakak akan pilih itu saat R-nya 0 ya. Kan di situ ada 0,20 gitu ya di grafiknya itu berarti kan itu ini biasa X, Y. Berarti yang pertama itu adalah di sini kan X-nya adalah R, Y-nya adalah I. Nah, berarti di situ yang 0 itu adalah R-nya, saat R-nya 0 terus berarti I-nya di situ 20 ampere gitu. Nah, kita pilih aja dulu ya. Kita pilih dulu arusnya. Satu lagi misalnya kakak pilih yang 7 aja ya, 7,133 gitu. Walaupun ini pilihannya bebas, nanti bisa dicoba dengan angka yang lain. Hasilnya akan sama. Jadi yang nomor 56 ini kakak pilih dulu titik-titiknya di situ saat R-nya adalah 0. Saat R-nya 0, di situ I-nya adalah
Nah, I-nya di situ 20 ampere. Nah, kemudian kita pilih juga saat R-nya adalah 7 ohm. Saat R-nya 7 ohm, nah I-nya di situ adalah 1,33 ampere. Nah, supaya lebih mudah, ini kita buat menjadi desimal saja, dari desimal menjadi pecahan saja ya. 1,33 itu ini setara dengan 4/3. 4/3 ampere. Ini biar lebih mudah saja. Baik. Ini yang ditanya adalah tadi E-nya berapa, nah, sama R kecilnya berapa. R kecil hambatan dalam. Nah, untuk rumusnya itu sendiri yang menghubungkan antara ketiga variabel ini, yaitu ada R, ada I, ada E ya. Ada R kecil juga di sini, itu rumusnya adalah rumus arus. Nah, ini sederhana sebetulnya. Rumusnya itu I itu adalah E dibagi R ditambah R kecil. Nah, seperti ini rumus arusnya. Nah, inilah rumus yang menghubungkan variabel-variabel di sini ya. Ada 4 variabel ya jadinya ya. Ada I, ada E, ada R besar sama R kecil. Nah, gitu. Baik. Kita bikin satu-satu saja. Untuk yang pertama ketika R-nya 0, kita buat persamaannya. Saat R-nya 0 berarti arusnya tadi 20 ya. Saat R-nya 0 berarti arusnya 20. Berarti di sini 20 sama dengan E-nya itu di sini yang akan dicari. E dibagi R-nya adalah 0 tadi ya. R-nya 0 ditambah R kecil. Itu yang akan dicari. Nah, berarti kita mendapatkan persamaan seperti ini. 0 ditambah R kecil ya tetap R kecil ya. Ini sama dengan 20. Atau nanti ini bisa juga kita kalikan gitu ya. Kita kalikan ke situ. 0 ditambah R kecil kan tetap R kecil, R kecilnya kita kali silang seperti itu, atau mau tetap seperti ini juga, E per R sama 20 itu silakan. Tapi kalau misalnya kita mau buat seperti ini, E sama dengan 20 kali R kecil. Nah, ini kita simpan dulu menjadi persamaan 1. Nah, persamaan yang kedua, sama, kita buat lagi persamaan I-nya gitu ya. Nah, ini persamaan kedua, berarti ganti I-nya itu ketika 4/3. I-nya itu adalah 4/3. Itu sama dengan R-nya adalah 7 ya. Di sini E per 7 ditambah R kecil. Nah, seperti ini ya. Ini kita kali silangkan saja. Kita kali silangkan saja. 7 ditambah R, nanti kali silang ke 4, terus nanti ini 3E ya. Jadi kalau kita langsung kali silangkan saja ke sini, 4 kali 7 nanti 28 ditambah 4R kecil sama dengan 3E. Seperti ini ya. Ini menjadi persamaan 2. Ini persamaan 2. Nah, antara persamaan 1 dan persamaan 2, karena GGL-nya sama, tidak berubah gitu ya. Kita ganti nih E ini yang di sini itu karena sama dengan ini yang di persamaan 1. Jadi kita ganti atau substitusi. Nah, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ke persamaan 2. Sehingga kita bisa tuliskan kembali 28 ditambah 4R sama dengan E-nya kita ganti menjadi 20R. Nah, 20R. Nah, yang ada R-nya kita kumpulkan di satu ruas. Nah, di sini berarti 28 sama dengan 16R. 16R. Sehingga nanti R-nya itu akan sama dengan 28 dibagi 16. R kecilnya itu 28 dibagi 16. Nah, kalau mau disederhanain dulu boleh. Misalnya kita bagi 4. Ini 7. Ini dibagi 4 ya. 4 juga. 16 bagi 4. Sehingga hasilnya ini nanti akan 0,5 ohm. Nah, ini untuk R kecilnya sudah terjawab ya. Tinggal E-nya ini. Tinggal E-nya. Nah, untuk mencari E, kita bisa substitusi ke persamaan 1. Karena di sini E itu sama dengan 20 kali R kecil. 20 kali R kecil. Nah, berarti E-nya itu sendiri. Atau ini kakak hapus dulu ya. Ini semoga bisa dipahami untuk yang R kecilnya. Nah, berarti kita mendapatkan tadi, kita catat dulu, R kecilnya itu adalah
0,5 ohm ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai E-nya, kita substitusi ke persamaan 1. Nah, sehingga nilai E-nya itu akan sama dengan 20 dikali 0,5. 20 dikali 0,5 adalah 10 volt. Sehingga jawabannya adalah tegangannya adalah 10 volt gitu ya. R kecilnya adalah 0,5 ohm. Jadi jawabannya adalah C. Baik. Untuk terakhir ini adik-adik sekalian, untuk soal yang kelima itu kakak pilihkan soal nomor 59. Nah, ini untuk soalnya. Soal nomor 59 kakak bacakan dulu. Sebuah ketel pemanas air memiliki spesifikasi 220 volt garis miring 200 watt. Artinya di sini jika ketel tersebut atau alat listrik tersebut dipasang pada tegangan 220 volt, maka daya yang dihasilkan adalah 200 watt. Ini kondisi normalnya ya. Alat tersebut diisi 2 liter air, berarti itu volumenya, suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Jika alat tersebut beroperasi secara normal, air tersebut akan mendidih. Nah, di sini mendidih itu suhunya adalah 100 derajat Celcius ya. Kita ambil karena di sini kondisinya kondisi ideal. Nah, titik-titik ya, setelah titik-titik dalam menit. C air di situ 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Rho air di situ 1.000 kg per meter kubik. Nah, baik. Kalau kita pahami dulu soalnya, berarti di sini nanti akan ada proses yaitu perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas yang digunakan untuk memanaskan air sebanyak 2 liter ya. Kakak tuliskan dulu yang diketahuinya nomor 59 ini. Pertama di situ ada spesifikasi ya. Karena kondisinya kondisi normal tadi, berarti di situ memang tegangannya adalah 220 volt. Nah, dan daya yang dihasilkan adalah 200 watt. 200 watt. Selanjutnya di situ ada volume ya. Volume dari air itu 2 liter. 2 liter kita ganti satuannya menjadi meter kubik saja. 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kita satuannya dalam satuan sistem internasional. Terus suhu awal di situ adalah 20 derajat Celcius. Nah, suhu akhir karena mendidih, tadi tidak ada di soal tapi kita pahami suhu akhir itu saat mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian ada C air atau Rho air dulu ya. Rho air di situ tadi massa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada C air. Kalor jenis air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada apa lagi? Cukup ya yang diketahui seperti ini. Dan yang ditanya adalah waktu. Yang ditanya waktu. Nah, dalam menit ya satuannya. Nah, kita gunakan rumus sekarang. Ini rumusnya campuran antara listrik, energi listrik berubah, energi listrik simbolnya W akan diubah menjadi energi kalor yaitu Q. Dan semuanya diubah ya dari listrik menjadi kalor. Nah, rumus energi listrik cukup banyak rumusnya, tapi kita gunakan rumus yang memang di sini akan kita butuhkan gitu. Yaitu kita ambil rumus P dikali T. Daya dikali waktu adalah energi. Daya dikali waktu. Itu sama dengan rumus kalornya yang kita ambil adalah karena di sini prosesnya kalornya itu untuk menaikkan suhu atau untuk mendidihkan air. Di sini dari 20 sampai 100 sehingga rumus kalor yang digunakan adalah MC delta T. M dikali C dikali delta T. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini P-nya sudah ada, T-nya yang dicari, terus M-nya belum ada nih, belum diketahui ya. C-nya sudah ada, delta T nanti tinggal selisih saja suhu akhir kurang suhu awal. Nah, untuk M ini kita uraikan dulu. Nah, kalau adik-adik ingat, massa jenis adalah massa dibagi volume. Nah, sehingga nanti massa itu bisa kita uraikan menjadi massa jenis kali volume. Nah, kita tuliskan lagi persamaannya. P dikali T, ini nanti Rho air dikali volume.
volume airnya, terus dikali C-nya, terus delta T-nya kita pecah saja, suhu akhir kurang suhu awal. Nah, P-nya sekarang kita masukkan ya di situ. P-nya adalah 200 watt. Dikali T sama dengan rho airnya adalah 1000 atau 10 pangkat 3. V-nya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Pangkat min 3, maaf ya. Pangkat min 3. Terus di sini 4200 C-nya. Terus ini 80 ya. 100 dikurang 20 yaitu 80. Nah, ini kalau misalnya kita coret dulu. Nah, ini berarti di sini adalah 21 ya. 21. Setelah itu, nah kalau 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat 0 atau 1. Berarti angka-angkanya nanti tinggal ini kalikan saja 2 kali 21 dikali 80 gitu. Nah, hasilnya adalah di sini setelah dikalikan adalah 3360 detik. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang diminta adalah menit. Tinggal dibagi 60. 3360 dibagi 60. Karena 1 menit itu 60 detik. Nah, sehingga hasilnya di sini nanti akan 56 menit. Sehingga jawabannya adalah yang D. Baik, demikian adik-adik sekalian 5 soal terpilih yang telah kakak bahas. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan masih banyak sekali sebetulnya variasi-variasi soal yang lebih menantang juga. Dan untuk selebihnya kakak tunggu adik-adik sekalian yang belum join untuk ikut bergabung di Bimbel Nurul Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.